Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jerotapakan Selobi Omnivora di Selobi Omnivora Channel tentunya, yang pastinya setiap harinya selalu membahas tentang adat istiadat, tradisi, dan budaya tidak hanya di Bali namun di seluruh Nusantara. Menguak kisah tentang sejarah leluhur sudah tentu menjadi suatu yang sangat istimewa ataupun meliput keaslian daripada kasanah leluhur itu. Dan salah satunya saat sekarang ini adalah suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu, Jawa Barat. Beliau semua yang tergabung dalam suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu, Jawa Barat ini adalah mengolah rasa, mengolah alam, bagaimana bisa menyatu dengan alam dengan rasa kasih sayang dan juga cinta kasih serta welas asih yang tinggi. Seperti apa sesungguhnya suku Dayak ini? Apa ada kaitannya dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan? Bersama saya Jerotapakan Selobi Omnivora, simak wawancara eksklusif saya bersama rekan-rekan di suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu, Indramayu, Jawa Barat. Baik pemirsa, langsung saja bersama rekan-rekan dari suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu, Indramayu, Jawa Barat. Sambung tangan Pak Wadi. Oke, sambung tangan Pak Katam. Kemudian kumpulkan. Lagi dikumpulkan. Dan kumpulkan. Ya, itulah bahasa merupakan salam di suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu, Indramayu, yang benar-benar menjadi suatu hal khusus di daerah ini. Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu ini tidak ada yang merupakan penglingsir, tetua, ataupun sesepuh. Di sini dianggap sama rata dan asas pemerataan benar-benar adil di sini. Kita tanya langsung kepada rekan kita, Bapak Wadi. Pak Wadi, bagaimana sesungguhnya suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu ini benar-benar istimewa yang dikatakan kembali ke olah rasa itu? Jadi yang pasti kita sini pelajaran kita, mari kita kembali ke diri kita satu lagi. Jadi ngaji rasa itu ngaji rasa, jadi jangan ngaji rasanya aja. Itu umum. Yang kita rasa tuh kita harus diambil, sesuatu yang kita makan itu pokoknya. Jadi ibarat jangan luarnya aja, dalam itu kita harus membersihkan diri. Seperti menetralisir dengan sendirinya. Banyak kita tadi apa? Yang kita makan minum harus dikaji, itu rasa yang kita makan minum. Nah ini benar apa belum, salah apa benar, itu dari luar. Nah belum yang kita dalam yang kita makan ibarat. Jadi biar kita tuh gimana kalau bisa tuh imbang kayak alam ini, kayak semesta. Kan butuh keseimbangan. Soalnya ke diri kita. Kalau di pikiran kita, kalau kita masih gini nggak imbang, nanti gimana? Ada kebingungan tersendiri di dalamnya gitu. Makanya contoh, jangankan sama orang lain, tetangga atau agama, sama diri sendiri satu aja nggak bisa. Baik. Kemudian dikatakan pula dari suku Dayak Hindu-Buddha di sini itu tidak memakan yang bernyawa. Anggaplah kita konsep Eka Pramana, Dwi Pramana dengan Tri Pramana, di mana Tri Pramana adalah unsur manusia. Kemudian Dwi Pramana sudah tidak, berarti kan dikonsumsi hanya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dalam katanya satwika atau vegetarian. Mengapa seperti itu? Jadi kita di sini membisarkan kita di sini kan yang diambil kan sejarah alam ngaji rasa. Contoh kita itu jangan sama manusia, sama yang kelihatan. Kadang manusia kan menyalahkan dia. Nah, kalau kita sini nggak mau. Yang kedua kan sama satu hewan atau pepohonan. Jadi kenapa kita sini apa? Contoh kita nggak makan bernyawa kayak ikan, ayam, susu, telur. Bukan kita tuh nggak doyan, tadinya kasihan kan tunggal ciptaan, tunggal siluman, tunggal hidup. Baik, apakah itu dari kecil, dari lahir mereka seperti itu, atau mungkin ada fase-fase khusus memasuki usia berapa untuk vegetarian satwika itu? Kalau saya pribadi jujur nih ya, kita kesini bukan dari kecil. Yang penting kita ikut kesini kita baru hilang. Jadi kan kita nggak langsung, ibarat kita sekolah aja kelas 1 dulu. Contohnya kita di sini. Kita awal berdiri tahun 1970. Nah itu kita itu nggak langsung teladang dada kayak gini, enggak. Terus dulu itu kayak semacam perguruan, itu namanya perguruan SS atau ilmu serbaguna. Ilmu serbaguna. Mengapa dinamakan perguruan ilmu serbaguna? Jadi ilmu serbaguna tuh ini perjalanan dulu nih ya. Jadi apapun tuh kita bisa diambil. Sangat
yang kelihatan atau yang lain orang lain punya kita bisa diambil dicontoh itu dulu. Cuma kalau kita masih ke situ nanti perjalanan kita itu buntu. Makanya kita lari itu ke tahap itu jaka utama. Jadi dari SS yang disebut kita degradasi nama itu jaka utama. Nah jaka itu pemuda atau yang utama. Nah ke jaka utama sampai 1994 akhir baru kita tuh dikasih nama itu Dayak Siswa. Jadi kalau Dayak Siswa itu kita udah telanjang dada tapi masih celana pendek hitam. Dayak Siswa itu umur berapa kira-kira? Jadi Dayak Siswa itu kalau kita di sini tuh 94-an. Di dalam sana pun ada celana pendek hitam, itu Dayak Siswa. Nah baru tahun 2000 baru celana hitam dan putih itu baru dikasih nama suku Dayak, Hindu Buddha, Bumi Segandu, Indramayu. Tadi itu suku dalam arti itu kaki atau sikil, ibarat kita manusia di dunia bebas masing-masing kepercayaan atau masing-masing tujuan. Nah Dayak tadi nggak ada kaitannya sama sekali yang di Kalimantan maupun Papua, tetapi walaupun itu nggak tetap saudara kita. Betul. Pimpinan. Berarti secara ilmu ajaran itu tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitan darah seperti itu ya, hanya penamaan daripada suku Dayak Hindu Buddha ini bersumber dari mana sesungguhnya? Ya, dari asli Jawa Indramayu. Asli Jawa Indramayu. Suku adalah kaki, mengarah kepada tujuan masing-masing. Kemudian Dayak itu menyaring antara salah dan benar. Ibarat kita hidup dunia itu kan kita disaring mana yang salah, yang mana yang benar di sini. Makanya kita sini belajarnya belajar salah bukan belajar benar. Contoh kenapa di luar sana ramai terus? Kenapa? Pemerintah agama karena belajarnya belajar benar. Itu tapi benar kata sendiri. Kalau dia belajar dari kesalahan nanti punya kesadaran. Oh punya orang lain atau merugikan yang nggak diambil. Berarti dari salah dahulu manusia bisa menemukan sebuah kebenaran itu. Baik, kemudian mengapa dinamakan dengan Hindu Buddha? Padahal dalam hakikatnya saya mengetahui bahwa suku Dayak ini tidak termasuk dalam konten agama manapun. Ia pun tidak berKTP, beridentitas di negara Republik Indonesia ini. Seperti apa itu Pak Wardi? Jadi kita di sini contoh kita nggak punya agama, bahkan kita nggak punya KTP, nggak pasti kita ambil itu pemilihan umum. Itu kan tadi alasannya kan kita ngambil secara alam ngaji rasa. Contoh, walaupun kita di sini nggak punya agama, tapi kita dirangkul semua. Nggak itu Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu itu sama isinya. Berarti satu kesatuan yang utuh. Nah makanya contoh jangankan orang lain, anak dan istri aja dibebaskan terserah. Dia mau agama apapun, dia mau sekolah mau itu hak mereka. Berarti diberikan kebebasan untuk menyuarakan isi hatinya seperti itu. Punya pilihan masing-masing. Mengapa Pak Wardi? Dan saya mendengar bahwa wanita itu benar-benar dimuliakan di suku Dayak ini, bahkan tidak pernah ada yang dibentak atau dimarahi. Sebisa mungkin pekerjaan rumah tangga pun itu pihak suami yang membantu mengerjakan. Jadi kita sini kan pakam kita kan mengabdikan diri sama anak dan istri. Tadi saya bilang benar anak apa benar orang tua. Nah kalau umum pasti banyak benar orang tua, tapi kalau dari sini ya benar anak. Jadi sebelum anak tuh saya dulu yang nggak benar orang tua. Nah larinya bunda naga jorok bikin anak apa bikin anak. Pas saya bikin anak, pas jadi anak kerja sama kadang sekarang banyak dibuang, kadang dimarahin sampai dipukul. Kalau kita sini jangan marahin, pukul, marah aja nggak boleh. Nah kenapa kita mengabdi sama istri? Sebenarnya semua pekerjaan rumah tangga itu untuk semua istri semua. Dan di sini kita itu jangan untuk anak-anak kita tuh jangan ucapan aja tapi kenyataan buat contoh. Misal contoh, kita pagi-pagi bangun sama anak tadi, sama istri kan. Ada yang ibu yang nyuci, kita yang masak. Ada yang ibu yang ke anak, kita yang nyuci. Gitu kan nanti kan anak kan lihatnya sendiri. Pengertian. Jadi jangan ucapannya dengan kenyataan. Kalau apa tuntunan sebenarnya. Nah kembali lagi, kadang kan di luar sana ya susah. Kadang pulang kerja dan nggak ada lauknya aja marah. Dan kenyataan saya bilang siapa sih musuh yang sebenarnya kan? Siapa musuh? Kan diri sendiri. Ego yang ada dalam diri kita sendiri. Nah kenapa kita harus mengabdi sama anak dan istrinya itu bukan kita itu mengabdi sama anak dan istri, bukan istrinya kembali ke diri sendiri. Misalnya kita dimarahi sama istri itu diam aja. Nah kalau istri marah, kalau kita marah, kadang kan kita kalah. Misal ini Brahma lagi ya. Jadilah api yang lebih besar. Jadi api itu isinya. Udah nih Pak ya, kalau ini Brahma ini habis itu jadi gimana? Adem. Itu isinya. Berarti seorang figur suami atau laki-laki itu adalah membuat suasana lebih tenang dan damai seperti itu ya. Di situ mengambil itu apa? Ibarat kita tuh apa? Kepala rumah tangga harus benar apa melindungi atau mengayomi anak dan istri. Baru ada rukun keluarga. Gitu. Baik. Kemudian dalam kenyataannya di lapangan seperti ini, mungkin saya bisa tanya sama Mbak Katam ya.
seberapa banyak sih jumlah daripada warga suku Dayak Hindu Buddha di wilayah Indramayu ini, dan apakah semua ciri-cirinya bertelanjang dada seperti Bapak dan juga Pak Wardi? Jumlahnya ada 100. Ada 100? 100 kakak atau 100 orang? 100 orang. 100 orang kurang lebih ya, karena mungkin sensus atau pendataan resminya tidak ada, mengingat bercampur katanya tempat atau wilayah daripada mereka yang bersuku Dayak. Kalau yang laki bertelanjang dada seperti itu, perempuan ciri-cirinya seperti apa? Jadi yang pasti tadi saya bilang, kalau perempuan itu dibebaskan, ya masih pakaian biasa. Kan suatu gini, kenyataan kita jujur ya. Kenyataan semua orang, istrinya orang Dayak dan anaknya orang Dayak itu orang Muslim semua. Orang Muslim. Oke. Tapi itu kan hak mereka, asal betul atau asal benar. Iya. Berarti yakin dengan diri mereka sendiri, berarti diberikan kebebasan untuk memilih. Kendati suaminya itu adalah suku Dayak asli seperti itu, Hindu Buddha itu sendiri. Baik. Kemudian dalam pergerakan kedepannya itu adanya beragam ritual yang diadakan di bumi Segandu Indramayu ini semakin menjadi sebuah rutinitas. Ada. Iya. Bagaimana itu sesungguhnya? Jadi kita contoh, kita di situ di 1 tahun tuh ada 2 itu. Pokok pertama kita tiap bulan tuh 1 kali, misal contoh tuh kalau malam Jumat Kliwon itu 1 bulan 1 kali itu kita kumpul semua di sini pusatnya. Nah, apa ada hari-hari khusus? Jadi kita di sini kalau masalah hari besar, hari khusus itu nggak ada sebenarnya. Berarti semua menganggap hari itu adalah baik dan adalah sebuah keberuntungan sehingga tidak diplot. Bagaimana cara menginstruksikan untuk kumpulnya kalau tidak ada hari baik seperti itu? Ya kan kita ngawalkan kumpulan dulu. Ada kumpulkan ke depan udah jadi. Oke. Nanti di dalam situ kalau malam Jumat Kliwon itu nanti di tempatnya di Pepunden Tugu 3 Gunung Krakatau itu ritualnya, 1 tuh pujian alam, yang kedua tuh Kidung Alasturi, yang terakhir itu sejarah pewayangan Pendawa Lima. Kidung Alasturi, berarti semua bentuknya adalah berupa nyanyian-nyanyian suci untuk beliau memuji alam semesta itu sendiri. Jadi bukan untuk alam semesta, tetap itu pengingat, tapi kembali ke diri kita isinya. Contoh kayak gini, cuma sekilas saja nih. Jadi anak kita, anak sirah, wijile kita tukule sirah, jumlah anak pira, anak 5, anak nening awak sirah, Robbana ya Robbana, Robbana ya Robbana, Robbana batin kita ning dunya benerana, sabarana, jujurana. Itu contoh sekilas, itu lama. Iya, artinya seperti apa kurang lebihnya? Jadi intinya kita di hidup dunia ini kan misalkan pancaroba. Panca kan 5, robaku yaitu antara belajar Pendawa Lima, belajar sabar, benar, jujur, terima kenyataan. Awas nih, hati-hati dari dulu sampai sekarang. Orang sabar, orang benar itu belum ada. Tapi kan mending kalau kita diambil isinya apa? Sabar, kekuatan benar. Orang sabar, orang benar, kekuatan itu nggak ada, masih kalah kena pengen. Tapi kita kalau diambil kan mendingan. Makanya orang dulu nanti besok di keramaian dibikin dirgama atau agama itu buat apa sih? Ibarat motor mobil itu buat remnya atau pakemnya, atau orang Jawa mah pak, agama-agama itu agama-agama manusia. Itu. Berarti itulah yang menyebabkan suku Dayak itu memilih fokus dan kembali kepada diri sendiri, seperti itu. Robbana itu apa? Suruh belajar sabar, bener, jujur, menerima kenyataan, kalau ada kenyataan. Makanya itu dasar yang sebenarnya dari lahir. Mana barang Kang Dimo itu adanya di diri kita. Baik, Pak Wardi, dari sabar, jujur, kemudian menerima kenyataan dan semua dari konsep yang Pak Wardi kemukakan tadi, kemudian tergabung dalam suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu itu sendiri. Berarti rekan-rekan di suku Dayak ini tidak ada yang berbohong kan? Nah kalau masalah itu ibarat jujur, mana kita contoh, kita kan masih tahapan belajar. Jadi kita kalau orang sempurna tuh belum ada. Kemarin kita di sini nggak mau ngaku bener kan, kita ngaku salah. Jadi
Kadang pasti ada bohong tapi kan dikaji lagi. Kebohongan untuk segmen yang mana? Nah, salah tapi benar. Berarti sesungguhnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah di bumi ini. Sehingga itu yang menyebabkan di luar sana carut marut perdebatan di berbagai pihak adalah karena tidak adanya benar dan salah itu sendiri, Pak Wardi. Yang pasti karena apa? Karena dia juga tahu antara salah dan benar. Karena apa? Belajar benar. Kalau dia belajar dari kesalahan, nanti punya kesadaran, oh ini salah. Ya gimana kita jangan yang kecil jadi besar. Baik. Yang merubut biar jadi dirubut itu jangan. Makanya apalagi sekarang punten, apalagi politik itu udah jadi satu, ada agama aja kadang dia ganggu kita. Iya. Makanya mari kita bersama-sama kita tuh belajar kita memerangi apa bukan orang lain sama diri sendiri satu atau 01 ibaratnya. Kita manusia tuh jangan banyak-banyak 2, 3, 4, 5, satu aja kadang nggak mampu nggak. Iya, berarti belajar mengenali diri sendiri aja sudah susah sekali, apalagi mengenali daripada pasangan kita dan mengenali lebih jauh lagi kan seperti itu Pak Wardi ya. Ya intinya gini, jangan pernah kita menyalahkan orang lain sebelum menyalahkan diri kita sendiri aja. Baik. Ada jangan pernah belajar orang lain belum belajar diri sendiri. Baik, saya sesungguhnya kagum sekali dengan segala ajaran ataupun pola palih yang telah ada dalam diri Pak Wardi juga Pak Katam seperti itu. Sebenarnya konsep yang paling tersederhana untuk menemukan seseorang itu belajar benar itu belajarnya dari mana Pak Wardi? Jadi kalau belajar salah dan benar, jadi salah itu dari sini. Kita salah kalau ada pemimpin sedang ngasih, itu aja sederhana. Kadang lo benar tuh kelihatan tapi berat itunya. Jadi salah itu dari dalam hati kita. Berarti salah tapi kita menyadari itu salah. Iya. Sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Ada pengampen kita salah kalau tetangga nggak makan kita diam aja. Oke. Padahal itu apa kelihatan tapi kadang berat benernya ada apalagi salahnya. Ada yang tetangga dicuri dipukulin tahu. Oh, berarti olah rasa. Nah. Olah rasa menghargai sesama yang berada di alam sekitar kita. Baik, luar biasa sekali ini mungkin sesuatu yang sederhana tetapi untuk dipraktekkan ini luar biasa sulitnya. Lalu kedepannya itu Pak Wardi banyak sekali ritual-ritual juga dilaksanakan oleh suku Dayak Hindu Buddha di bumi Segandu Jawa Barat ini. Ada ritual khusus di mana Pak Wardi dan rekan-rekan harus berendam dari malam ke pagi, kemudian berjemur dari pagi itu ke siang sampai sore hari, bahkan dengan ritual puasa juga. Itu sesungguhnya untuk apa dan bagaimana ceritanya cara melakukan ritual itu? Jadi kita di sini selain 1 bulan 1 kali kumpul, ada juga yang 1 tahun itu diambil 4 bulan. Jadi selama 4 bulan kita kalau malam itu tidurnya di air atau berendam. Jam berapa mulainya? Itu waktunya jam 12 malam sampai jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Tapi memakai ya kayak gini udah. Berarti tidak memakai baju. Ya pakai celana aja udah. Celana saja. Dan itu suasananya dingin ketika malam hari loh Pak Wardi. Nah, dan kenyataan ya emang dinginnya dingin. Kalau kita ngomong nggak dingin nanti sombong. Iya, lalu apa sih sebenarnya yang dicari? Mengapa bisa menyakiti diri dengan membiarkan badan menjadi dingin seperti itu? Jadi isinya kita siang malam merendam, siang kan mereka tuh berjemur. Iya. Itu waktunya jam 11 sampai jam 2. Iya. Itu sambil berpuasa. Nah, intinya itu kembali ke diri kita lagi, jadi melatih dari kesabaran dari hawa panas sama hawa dingin. Baik. Berjemurnya dari jam berapa ke jam berapa dulu? Jam 11 sampai jam 2 siang. Jam 11 sampai jam 2 siang, berarti ada 4 jam itu ya, tanpa memakan satu apapun, kosong perut seperti itu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ritual puasanya. Nah, ada konsep perbedaan memahami dingin dan panas yang disajikan di situ, juga melatih kesabaran. Ketika tidak mampu untuk melakukan itu 4 bulan penuh, apa yang terjadi? Nah, kita di sini tuh misalkan contoh, kita itu kan ada setahun per bulan, jadi nggak diharuskan, jadi kembali ke kita yang diambil atau enggak. Nah, misal contoh, ini contoh, rendam ada, dia tuh sampai jam 12, kadang jam 2 dia tuh nggak kuat, ya nggak masalah. Tapi dia di atas tanggul. Itu nggak masalah mereka. Jangan kita tuh kembali dikaji. Kita sebenarnya kalau mau kaji yang sebenarnya, kita menyalahkan diri sendiri aja nggak boleh. Gitu. Apalagi menyalahkan orang lain yang tidak mampu. Kalau kita ke arah situ, kita belum misalnya apa atau apa. Kita di hati kita tuh misalnya di hati kita tuh nggak mampu, tapi dimampu itu aja nggak boleh. Itu berarti paksaan. Dan kenyataannya di lapangan banyak sekali orang memaksakan diri loh Pak Wardi. Nah itu nggak boleh, itu sama aja nggak ikhlas. Apa sih yang seharusnya dilakukan agar tidak memaksakan diri seperti itu? Ya kan kita dan kenyataan kita kekuatannya aja masing-masing seberapa. Jangan kita nggak kuat dipaksa nanti kan fatal sendiri. Jangan contoh dari luar aja. Kita
kita tuh nggak mampu sebenarnya beri kredit mobil. Dia tuh kredit mobil bukan pusing sendiri. Iya, baik. Tadi itu ada aja Iya. sama juga itu. Betul. Maksudnya contoh jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri aja nggak boleh, apalagi paksaan. Dan kadang-kadang tidak ingat bahkan dengan kesalahan diri sendiri seperti Ya, itu. iya. Apalagi mengakui kebenaran yang dimiliki orang lain. Orang Sulit lain. sekali ya. Baik Pak Wardi, dalam pergerakan kedepannya suku Dayak ini membebaskan istri serta anak-anaknya untuk memilih dan memilah apapun yang mereka mau dalam kehidupannya. Bagaimana ini dengan perkembangan jumlah suku Dayak itu sendiri? Apakah tidak takut terancam punah daripada suku Dayak? Mengingat suku Dayak ini pernah digiatkan kembali pada tahun 1960 dan akhirnya dideklarasikan di Padepokan Ratu Kembar pada tahun 1970. Mengingat itu adalah suatu budaya dari leluhur seperti itu. Lalu kedepannya apakah tidak takut kembali akan kejadian itu terulang kembali? Yang pasti kita jujur, untuk keseimbangan pun gak bakal punya. Itu aja. Yang penting kita ke depan, moto kita benar-benar jaga. Emang ini adat kita, misal contoh, kita kemana pergi siang dan malam memang kayak gini. Mau ke Bali, ke Bandung, atau ke apa ya, emang kayak gini, memang ada kita gini. Berarti telanjang dada itu sudah Iya. pasti bahwa suku Dayak seperti itu ya di Iya. sini, Indramayu. Mungkin rekan-rekan lain yang di sini seperti apa ciri-cirinya selain suku Dayak yang ditampilkan oleh Pak Wardi dan Pak Atam ini? Nah kalau yang orang Dayak sama kayak kita gini semua. Iya. Cuma kalau yang preman seragam itu yang baju, kalau seragam itu bajunya hitam dan itu kadang rambutnya panjang. Nah kalau yang preman itu masih pakaian bebas, yang ada Bebas. yang rambutnya panjang pakainya ini. Tapi anak-anak kampus tuh banyak orang umum pakai ini. Oh iya. Banyak. Kemudian yang seragam itu tupoksi atau pekerjaan mereka apa sih? Apa seusia juga dengan Pak Atam dan Pak Wardi seperti itu? Ada. Cuma yang masalah pekerjaan, pokoknya kita semar kerja apa aja yang penting jangan merugikan orang Oh, lain. Kalau itu kan pokok pertama untuk anak-anak istri. Jadi kan saya bilang itu kan kewajiban di sini. Iya kita kadang kan kita dari yang kelihatan aja kelihatan anak dan istri, kadang dilalaikan, ya kan? Kadang contoh kawin lagi, nikah lagi, atau yang lain-lain itu yang kelihatan aja kadang disia-siakan, apalagi yang kelihatan. Emang kita kalau mampu tuh belajar tuh dari yang gak kelihatan. Kadang saya tadi bilang yang kelihatan aja susah, apalagi yang Nggak kelihatan. Kemudian dari Pak Wardi dengan Pak Atam sendiri itu memenuhi tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga seperti apa? Apakah juga bekerja atau mungkin menerima dari rekan-rekan di sebelahnya atau seperti apa kondisi kalian untuk bisa membekali juga mensejahterakan daripada anak dan istri itu? Kalau saya sama Pak Atam jujur, kalau kita di sini Padepokan, tapi kita yang udah di sini aja. Paling kadang-kadang dari tamu, tapi ada yang ngasih, ada yang gratis, enggak yang ngasih itu kan kita udah diniatin. Nah kalau nggak ngasih itu kan saya kan harus bikin intuisinya. Itu sih. Berarti benar-benar berpasrah dan berserah diri seperti yang itu pasti ya. kalau orang Jawa kan aurik janda pangan. Nggih. Cuma tadi kembali lagi ke anak dan istri, kadang istri marah tuh wajar. Karena apa? Kadang istri kan pengen kaya. Tuh, consider. Makanya jangan salahnya, bener aja tetap dimarahin sama istri tadi. Kadang mah tuh istri apa pengen kaya intinya kayak gitu. Iya, berarti sifat duniawi yang masih tetap Tapi menggoda kalau, ya. Kalau kita pelajari sebenarnya Sebenarnya kita gimana? hanya untuk kehidupan itu sebenarnya cukup semua. Nah, cuma kan beda kalau kayak kehidupan beda lagi kan Iya. bisa. Kepengen juga kalau kena keinginan. Ya. Dan nafsu itu tidak pernah ada habis-habisnya, betul. Banyak contohnya gini, saya tanya sama Bapak siapa tadi? Mbak Jero. Mbak Jero, saya tanya, itu sabar tuh ada batasnya enggak sih? Gak ada kan? Enggak ada. Itu nggak ada, emang sebenarnya itu nggak ada sabar, adanya itu apa orang putus asa itu kalau ada batasnya. Ya, Berarti pasti nggak ada. kata sabar itu ada batasnya kurang tepat. Mungkin ego itu telah mengalahkan kesabaranku seperti itu. Suka aja kayak bagus dikaji antara sabar benar jujur, dikaji sama diri sendiri aja. Itu ya. Sabar benar jujur. Dikaji sama diri sendiri. Menurut Pak Wardi sendiri, sabar benar jujur, bagaimana korelasinya ini? Ditaruh. Mana jangan kita paksakan itu kajian. Ya Jangan tentu kita kita paksakan. kelakuan, misal makan ini atau rendam. Di dalam hati itu tuh ngomong, kita tuh nggak kuat kadang. Dipaksakan. Nah, tuh mana kajian itu sebenarnya kembali ke dasar kalimat itu sebenarnya. Pendawa itu nyimpen barang dakwah terus ya. Oh, baik, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa Pak Wardi terkait dengan ngaji rasa, ngaji alam sesuai dengan kemampuan dari diri sendiri itu. Saya pesan paling untuk semua, untuk Indonesia aja ya, semua. Enggak itu agamanya apa, sukunya apa, itu tuh sama. Isinya apa saja Bhinneka Tunggal Ika itu aja. Jangan hanya karena perbedaan, jangan itu musuh itu aja. Dimana mari kita bersama-sama
memerangi diri sendiri, itu aja. Kemudian Pak Katam, ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan channel ini? Ya, apa yang diomongin tadi Wardi aja. Iya, berarti selaras ya, karena konsepnya juga sama, adalah ngolah rasa dan ngaji alam seperti itu ya. Baik, pemirsa, ragadi musuh mepare ring ati, berarti musuh terbesar dalam diri kita itu ada dalam jiwa dan diri kita sendiri. Bagaimana bisa mengolah itu, mengendalikan semua sehingga berpacu pada konsep sabar, benar, dan juga menuai kejujuran itu sendiri. Itulah ilmu yang ada, kemudian diteruskan dan berkembang semakin dalam lagi untuk mengetahui jati diri itu sendiri di suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu, Jawa Barat. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Wardi dan juga Pak Katam tadi bisa bermanfaat dan menambah daripada pengetahuan kita tentang khasanah hidup yang sesungguhnya. Karena banyak segala sesuatunya dipaksakan di luaran sana, padahal paksaan itu sudah tentu hasilnya tidak akan menuai kedamaian. Akhir kata saya Jelapkan Selobi Omnivora, terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.